Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam cubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam cubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Oh, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Oh, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Oh,
kau beri, pulihkanku. Salam jemaat Tuhan yang dikasihinya. Hari ini kita jumpa lagi dalam Rise Up dan kita sampai kepada ulangan yang ke-11. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca secara menyeluruh ulangan 11 ini. Tapi izinkan saya akan mengambil ayat 8 dan 9 sebagai ayat yang kita juga bisa renungkan bersama. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-8, jadi kamu harus berpegang kepada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Ayat 9, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan, dan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, kembali Musa di sini memberikan nasihat agar bangsa Israel itu mencintai Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya. Nah, mengapa Musa itu sepertinya tidak bosan-bosan mengulang-ulang hal ini? Nah, mengapa seolah-olah Israel ini seperti anak yang terbelakang yang harus diajarkan berulang-ulang? Nah, karena memang perintah ini sangat penting dan karena memang bangsa Israel itu sering melupakan hal yang esensi, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa menyatakan bahwa bangsa Israel itu harus mentaati hukum-hukum tersebut bukan karena pengalaman generasi yang lalu, ya, tetapi karena mereka sendiri telah mengalami akan pemeliharaan Tuhan dan mengalami kuasanya dan bahkan kebesaran Allah itu sendiri. Mereka juga diingatkan akan hukuman yang keras bagi mereka yang menentang otoritas Tuhan. Itu tertulis di dalam kitab Ulangan 11 ayat yang ke-6. Kita juga bisa membaca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-16. Nah, perintah-perintah itu akan menjadi kekuatan bagi mereka tentunya untuk memasuki tanah yang begitu melimpah. Yang ayat kita baca tadi ayat yang ke-8. Nah, tanah Kanaan adalah tanah yang bergantung kepada hujan. Tidak seperti tanah Mesir yang di sana begitu melimpah air dari sungai Nil. Nah, ketika bangsa Israel ini sungguh-sungguh taat, maka kebergantungan mereka kepada Tuhan itu akan sungguh memberikan berkat yang besar kepada mereka. Nah, perintah itu yaitu mencintai Allah. Dengan demikian menjadi sumber kekuatan dan sumber kehidupan mereka. Nah, kehidupan nyata bagi Israel yang langsung memancarkan atau tidak memancarkan fakta bahwa mereka itu adalah umat pilihan Allah satu-satunya. Nah, kita bisa merenungkan dari hal ini bahwa dalam kesulitan hidup kita, saudara, ingat bahwa itulah kesempatan di mana kita bisa menyatakan cinta kita yang paling dalam kepada Tuhan. Dan bahwa dialah sumber kekuatan dan kehidupan sejati. Pada tahun 2009 saya menyaksikan bagaimana keluarga kami itu mengalami satu ujian yang berat ketika pada waktu itu istri saya mengalami satu sakit yang berawal dari sinus dan bakterinya naik ke otak. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi pada waktu itu dalam situasi seperti itu istri saya harus berbaring di ranjang itu selama 9 bulan. Ini kondisi yang justru membuat kami belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Ya, dalam situasi seperti ini tidak ada cara lain selain kita belajar mengandalkan Tuhan dan menyatakan kasih kami yang terbesar kepada Tuhan.
dengan bertekad tidak menjadi pahit, tidak menjadi getir, tidak kecewa, dan tidak marah, melainkan berani menyatakan Engkau Tuhan, sumber kekuatanku. Ya, saya berharap kalau seandainya saudara sedang mengalami pengalaman yang seperti saya alami, saudara jangan kecil hati. Di sini pada akhirnya ketika kami menyerah saudara kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan istri dan keluarga, dan Tuhan menunjukkan mukjizatnya sehingga istri saya mengalami kesembuhan secara total dan sampai hari ini bisa melangsungkan semua kegiatan dengan baik. Nah saudara, maka mari kita selalu belajar mengandalkan, karena Tuhan itu adalah sumber bagi kita. Dia adalah sumber kemenangan kita. Dan biarlah melalui pengajaran ini kita akan menyerahkan hidup kita dan tidak akan pernah kita tidak taat untuk semua perintah-perintahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, melalui renungan ini kami belajar untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati. Sekalipun Engkau tidak menjanjikan hidup yang mudah bagi kami, tetapi ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan itu akan mendatangkan berkat yang besar dalam kehidupan kami. Dan terus ajar kami untuk tidak bosan-bosannya mengandalkan Tuhan dalam segala perkara sebagai bentuk kecintaan kami kepada Tuhan, karena Tuhan selalu membela kami. Kiranya Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan 11. Kebesaran Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu, yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan, Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Fir'aun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir, dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut teberau, meluap meliputi mereka, ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun, sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka, di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri, kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri, kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan, Allahmu, mata Tuhan, Allahmu, tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan, Allahmu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan Ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya, apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka, selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu,
sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan, Allahmu, akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan, kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan, Allahmu, telah membawa engkau ke negeri, yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon Tarbantin di Mor? Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini.